Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah metode analisis isi. Teman-teman sekalian, di dalam sebuah penelitian, apakah teman-teman akan menulis skripsi, tesis atau disertasi, itu ada beberapa metode. Di antaranya adalah analisis isi. Nah, kenapa saya angkat metode analisis isi ini untuk membantu teman-teman yang ingin segera lulus, kemudian karena di masa pandemi sulit untuk menemukan responden misalnya, atau juga bisa keterbatasan waktu, keterbatasan dana, atau kemudian sudah di sudah di ambang pintu ya, udah semesternya semester akhir gitu ya, udah di ujung tanduk, tapi harus menyelesaikan skripsi misalnya. Nah, ambillah metode analisis isi, karena metode ini bisa teman-teman kerjakan di rumah dan tidak terlalu banyak membutuhkan dana serta waktu. Jadi bisa dikerjakan di rumah, karena kan tidak perlu ke lapangan, tidak perlu menemukan respondennya siapa, populasinya di mana gitu kan. Nah, jadi lebih praktis. Mudah-mudahan ini nanti bisa membantu teman-teman untuk segera lulus. Nah, baik teman-teman sekalian, metode analisis isi adalah teknik penarikan kesimpulan dari suatu pesan. Pesannya adalah pesan teks ya, secara objektif dan sistematis. Kenapa harus dikatakan secara objektif? Karena kita di dalam menganalisisnya harus menggunakan ukuran-ukuran ya, bukan berdasarkan common sense atau bukan berdasarkan like and dislike. Misalnya, oh ini pesannya dari organisasi tertentu misalnya, kemudian saya suka pada organisasi itu, lalu kita analisis. Padahal sebetulnya pesan itu tidak ada masalah, tidak ada kontroversinya. Nah, itu nggak usah ya. Jadi kita memilih pesan yang diangkat untuk menjadi bahan penelitian kita, haruslah pesan yang ada unsur yang kontroversi, yang kemudian kita ingin menyelesaikan masalah ya. Kenapa? Masalah siapa? Masalah penulis sebagai sumber dan masalah masyarakat yang menikmati tulisan itu ya. Nah, kita sebagai peneliti ingin menyelesaikannya supaya tidak ada konflik antara penulis dengan penerima pesan. Nah, baik teman-teman sekalian, jadi kalau kita sudah memutuskan akan memilih metode analisis isi, itu adalah kita pilih pesannya itu apapun pesannya ya, kita bebas memilihnya. Yang penting adalah pesan itu bermakna untuk dianalisis. Jadi kalau kita lihat bahwa setiap pesan yang ditulis ya, baik secara individu maupun organisasi, itu tidak akan terlepas dari kebutuhan dan kepentingan sang penulis ya. Kalau film misalnya ya tidak terlepas dari kebutuhan timnya, penulis naskah, kemudian produsernya, kemudian sponsornya, itu semua punya kepentingan masing-masing ya. Nah, analisis isi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Yang akan saya bahas pada hari ini adalah yang menggunakan pendekatan kualitatif, terutama misalnya teman-teman yang memilih karya sastra misalnya. Tapi sebetulnya analisis isi ini bisa juga menggunakan pendekatan kuantitatif, tapi jarang diminati. Kebanyakan di dalam menganalisis isi ini, teman-teman mahasiswa lebih memilih pendekatan kualitatif ya. Jadi pada kesempatan ini saya juga akan membahasnya dengan pendekatan kualitatif ya, sebagaimana yang umumnya dibutuhkan oleh mahasiswa. Nah, di dalam analisis isi yang menggunakan pendekatan kualitatif, itu cocoknya menggunakan metode deskriptif ya. Kenapa? Karena kan di situ ada pengkodean di dalam menganalisis datanya
secara kualitatif. Tidak ada hitung-hitungan di sini ya, tapi kita lebih pendekatannya ke unsur komunikasi. Nah, apa saja aktivitas dari analisis isi itu adalah semua kegiatan. Jadi mulai dari kita memilih pesan yang kontroversi tadi, bagaimana pesan itu nanti bisa menarik ya untuk dibaca oleh halayak. Kemudian setelah disimak kita mengurainya ya, kemudian membedakannya berdasarkan unsur-unsur komunikasi, kemudian mengelompokkan. Nah, mulailah kita menganalisis dari mulai awal tulisan ya sebagai opening, kemudian isinya apa, dan closing dari tulisan itu apa. Nah, jadi intinya seperti orang membedah ya. Ya, jadi kalau di kedokteran ada membedah ya, orang misalnya ada suatu pasien yang dioperasi dibedah, kalau kita membedah pesan ya, membedah tulisan. Nah, baik teman-teman sekalian, produk dari pesan itu yang akan kita bedah itu adalah bisa berupa teks, bisa juga teksnya itu teks berita dari surat kabar, dari tabloid, dari misalnya dari iklan ya, kemudian dari film, sinetron, drama, karya sastra lainnya. Kemudian kalau teman-teman dari studi Islam adalah dari pesan-pesan dakwah misalnya. Bisa dari dakwah di radio, bisa dari video, dari YouTube misalnya. Atau pesan-pesan dakwah yang tertulis ya, dari buletin, dari majalah, dari surat kabar, dan lain-lain banyaklah ya, itu yang bisa kita bedah. Nah, jadi sebetulnya analisis isi ini adalah untuk menganalisis semua bentuk komunikasi ya. Jadi kaitannya dengan media komunikasinya ini adalah komunikasi massa, bukan komunikasi individual atau kelompok kecil ya. Jadi misalnya ada kegiatan offline kemudian dianalisis, bukan. Jadi kita lebih memilih medianya bisa dipertanggungjawabkan. Siapa organisasinya ya, kemudian di mana tempat organisasinya dan sebagainya. Jadi semua jelas. Saya ulangi ya, dari surat kabar, dari tabloid, dari radio, TV, film, atau dari video di YouTube ya. Jadi kemudian atau mungkin bahan-bahan tertulis lainnya yang ada di website. Nah, yang berikutnya adalah bisa juga bahan dari dokumentasi. Misalnya adalah buku teks sekolah misalnya ya. Kemudian kurikulum atau isi undang-undang, undang-undang pendidikan, undang-undang kesehatan, undang-undang apa saja, produk hukum juga bisa. Jadi intinya apapun yang tertulis yang ditujukan untuk massa, untuk orang banyak, untuk halayak, itu bisa kita gunakan sebagai materi metode analisis isi. Nah, bagaimana kita menganalisisnya? Nanti di dalam bab 2 itu harus ada unsur-unsur komunikasi yang dimasukkan di bab 2. Jadi di bab 2-nya nanti ada unsur komunikasi, ada pembedahan materinya. Nah, sekarang saya ingin sampaikan unsur-unsur komunikasinya aja dulu ya. Kalau pembedahan materinya nanti bisa di kesempatan yang lain. Apa saja yang harus ada di bab 2 itu ya? Itu adalah 1, sumber komunikasinya, sumber pesannya yang disebut komunikator. Jelaskan siapa organisasi itu, siapa penanggung jawabnya, dan siapa penulisnya ya. Kemudian yang kedua adalah isi pesannya. Teksnya itu apa yang akan kita analisis, sampaikan itu di bab 2 itu ya. Jadi kita tulis di situ dan dijelaskan. Dan yang ketiga, kalau sudah tadi unsur yang pertama komunikatornya sudah, isi pesannya harus dijelaskan secara detail. Dan yang ketiga adalah saluran komunikasinya. Media komunikasi yang digunakannya apa? Apakah surat kabar, apakah televisi, ataukah apakah Instagram atau YouTube misalnya, dan lain-lain banyak sekali. Itu dijelaskan. Ada 2 penjelasannya. Yang pertama adalah jelaskan dulu
apa yang dimaksud dengan media itu, kemudian fungsinya, dan bagaimana cara menggunakan media itu bagi halayak. Ya, itu jelaskan di bab 2. Kemudian yang unsur yang keempat, jelaskan juga penerima pesan. Dari tulisan itu setelah teman-teman baca, ada nggak tersirat sebetulnya kelompok penerima pesan itu siapa? Misalnya, apakah remaja, apakah orang dewasa muda, dewasa tua, ataukah misalnya pendidikannya seperti apa? Apakah itu ditujukan untuk berpendidikan menengah ke atas atau ke bawah misalnya. Jadi halayaknya yang dituju itu kita baca sebetulnya kemana. Nah, kalau kita sudah tahu, nanti kan kita akan cocok ini. Kalau misalnya yang ditujunya untuk halayak umum, jadi pendidikan dari rendah, menengah, dan atas, tentu akan ada kaitan dengan bahasa yang disampaikannya. Apakah terlalu tinggi atau sudah pas gitu. Nah, itu jadi analisisnya sampai ke situ ya. Tapi kalau memang ditujukannya untuk orang-orang yang berpendidikan formal tinggi dengan bahasa yang tinggi, ya udah berarti cocok, ya kan, seperti itu. Jadi buatlah yang unsur keempat itu, pelajari siapa penerima pesannya. Nah, maksudnya siapa di sini adalah karakteristiknya. Saya ulangi ya, apakah dari mulai gender dulu, laki-laki atau perempuan, kemudian remaja, dewasa muda, dewasa akhir, ataupun lansia misalnya, orang-orang tua misalnya, tergantung ya. Atau siapa saja umum. Yang kelima, feedback yang diharapkan dari tulisan itu apa? Pelajari itu, apakah feedbacknya kemudian pas nggak yang diharapkan oleh organisasi itu, oleh penulis ya. Kemudian kita lihat apakah feedbacknya itu positif atau negatif. Nah, kita timbang berapa persen yang positif, berapa yang negatif. Kan dari setiap produk media massa nggak mungkinlah 100% positif, juga tidak mungkin 100% negatif. Nah, berimbang nggak antara feedback yang diberikan oleh halayak itu antara yang positif dengan yang negatif. Nah, demikian teman-teman sekalian. Jadi kesimpulannya, kalau berminat untuk membuat analisis isi, penelitiannya itu harus mendalam, pelajari isi pesannya dengan seksama ya, hati-hati, jangan sampai salah menganalisis. Kemudian jangan lupa, pesan ini adalah pesan untuk massa ya. Medianya media massa dan ditujukan untuk halayak ya, bukan untuk individual. Jadi bukan media individual. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bisa jadi solusi bagi teman-teman yang masih bingung menulis skripsi karena terbentur situasi pandemi yang membuat kita menjadi agak-agak terganggu geraknya, mungkin karena waktu, kemudian dana yang terbatas dan lain-lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.